Halo semua, baru Ed Clipper lagi di sini. Gak bosen-bosen, Ed Clipper kembali hadir untuk terus berusaha memberikan hiburan lewat penjelasan film-film yang syarat akan ketegangan. Open the door. Ciwi-ciwi haredang. Sorry, I didn't. Can you go? Dan kisah romansa sebagai penyeimbang malapetaka. Spesial untuk menemani momen ba'da maghrib kalian, kali ini Ed Clipper akan ngasih klip dan review sebuah film tentang ngerinya kelakuan sosok monster yang hobi ngenyot tubuh manusia. So, buat yang penasaran, tonton sampai habis. Subscribe dan kasih hype jika menurut kalian Ed Clipper layak terkenal. Cerita berawal dari keberadaan seorang penjaga taman nasional ketika sebuah benda asing sedang menuju bumi. Pria bernama Lenny ini pun kini sedang beranjak pulang sambil nyeruput takokak jus yang membuatnya sering ngompol. Lenny heran melihat elektronik di mobil mendadak gangguan, di mana semua ini karena benda asing tadi yang berada tepat di atasnya. Lenny bisa mendengar suara aneh dari lokasi jatuhnya benda yang tadi. Ia pun makin penasaran untuk mencari tahu benda apa yang menyerupai Kastrol Gedong ini. Lenny gercep kabur setelah melihat sosok monster yang tidak mau telurnya dipegang makhluk bumi. Tapi sialnya makhluk setengah robot ini terbilang cepat dalam melakukan serangannya. Lenny tewas setelah dikenyot sampai kering oleh sosok tamu dari planet lain. Dan inilah di keesokan harinya kita beralih ke seorang pria bernama Rod yang sedang mengawal para remaja bermasalah untuk dibina. Rod pun sudah biasa hidup di daerah antah berantah bersama sang paman yang telah ditunjuk Pak Gubernur untuk mendidik para generasi yang akan menjalani program taubat. Lalu sebelum ke lokasi camp, Rod menyimpan semua perbekalan sebagai bagian dari kegiatan program. Cairan apa ini? Kemudian kita lebih dulu ke lokasi camp ketika pamannya Rod kebingungan karena tidak punya kru tambahan. Ia pun menyalahkan Claire karena pakai persyaratan good looking segala hingga mereka susah mendapatkan kru yang baru. Sorry, that was low. But look, you're the reason. Till I can buy you out. Program Taubat adalah upaya mendidik para remaja bermasalah dengan mendekatkan mereka terhadap alam. Mereka pun kini sedang prepare menuju sebuah lokasi tempat para remaja digembleng biar menjadi pribadi yang lebih baik. Safe to come out? Great. Yeah, okay, yep. Where the hell is he? It's only 45 minutes to the... Claire, sorry. I know I was gone longer. Claire meminta Rod untuk ikut bercamping daripada cuma gegeberan hambur-hamburin pertalit. Lalu ketika Rod menolak, bewok sang paman membuatnya terpaksa akan ikut kegiatan yang terasa membosankan baginya. So I know you don't mind helping your... Sang bibi merasa senang akan keputusan Rod yang akan ikut bercamping. Terlebih ia khawatir suaminya kesambet setan jadah jika pergi berduaan dengan Claire. Tak lama kemudian mereka mendengar suara knalpot helikopter yang membawa para remaja Bangor dari berbagai kabupaten. Go to second check. Go inside it very easily. Oh, what? Welcome everybody! Mr. Goodman. Baru juga sampai para pemuda Bangor ini langsung disuguhi perlengkapan camping yang sebentar lagi akan mereka gunakan. Sementara Brute mulai melihat kelakuan si paling resek bernama Trapper yang tidak tahu sopan santun. Bahkan Trapper meminta Brute agar jangan sok disiplin di hadapannya.
Brute yang seorang tour guide di Taman Nasional memang baru pertama kali menghadapi spesies Gen-Z semacam ini. Kemudian Brute meminta semuanya untuk segera bersiap karena sebentar lagi mereka akan menuju lokasi camp yang sebenarnya. How you doing? Hey, Claire, V off? Bang pilot memberitahu bahwa ia akan kembali besok lusa untuk memberikan suplai. Dan dari pria inilah Claire mengetahui bahwa kesemua pemuda itu adalah pelaku kriminal. Sorry, I didn't. Can you go? Yes. Dikira sepi, Rod kaget melihat si cantik Courtney sedang ganti skin. Di waktu yang sama, teman-teman Courtney sedang kecewa berat kenapa harus ditempatkan di daerah antah berantah seperti ini. Bahkan selama berada di sini, mereka diharamkan pegang HP dan harus menjalani hari-hari seperti orang yang bertahan hidup. Kemudian Claire menunjukkan alat pencakar tanah yang akan mereka gunakan sebagai alat ngising selama di lokasi camping nanti. Lalu setelah briefing singkat, para panitia mengumpulkan semua gadget para pemuda ini. Richards. With your parents and with the law. If any of you have anything on you, please. I got a lot of things. A lot of. Oh, Oregon cannot. this is no use. Off to a very good start. What else you got, kid, huh? Next. All right, everybody, make sure you have all. Tiba saatnya mereka akan melakukan perjalanan di tengah cuaca panas yang bikin hari dan ngesan. Momen ini pun kini jadi terasa menyenangkan bagi Rod yang mulai suka kepada Courtney meskipun sombong. Let's go. Move. All right, Keep your eye on that one. Good trap, but move it. Come on. 15 miles out. 15? We've been living in sin so long, all the fields are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright. Stop looking at me. Courtney meminta Rod agar jangan kebanyakan caper dan liatin knalpotnya terus. Lalu ia menyuruh Rod jalan duluan sebelum ia gampar pakai 5 jari. Stop looking at me. That's something you don't see in Beverly Hills. Di tengah perjalanan mereka berkemah dulu di tempat yang sebenarnya tak jauh dari jatuhnya benda asing kemarin. Lalu tiba-tiba pria bernama Louis melihat keanehan dari radio yang berhasil ia bawa. I don't even want to know what you're doing in there. Mereka menyaksikan kepanikan kawanan kuda liar yang baru saja melihat sesuatu. Kemudian Brute menyuruh semua orang pergi sebelum kelindas ceker kuda. Setelah kawanan kuda pergi, mereka pun kembali ke dalam tenda. Namun kejadian ini malah membuat Trapper menyangka bahwa para pengurus program sengaja ingin mencelakainya. Akan tetapi Claire dan Brute gak peduli karena yang terpenting bagi mereka adalah beresin tenda. Let's salvage that tent there. Thanks. What was that? Mereka mendengar suara aneh plus teriakan seekor kuda di kejauhan, di mana semua itu adalah ulah si monster yang juga hobi memangsa hewan. Hell? The desert, moron. Fucking Trapper, slow it down. Mereka kembali melanjutkan perjalanan yang membuat para tulang lunak ini kelelahan. Tak lama kemudian Brute menemukan sesuatu yang tak lain adalah pecahan benda asing. It's like a giant geode. It's probably like a top. Brute langsung mengecek keadaan sekitar saat mereka menemukan benda aneh yang menyerupai panci Dajjal. Lalu ketika Courtney sedang menebak-nebak benda logam ini, Rod menemukan HP milik Lenny yang ternyata masih berfungsi. I think that's Lenny's truck. Holy shit. Brute tidak menyangka saat menemukan mobil sahabatnya yang ia pikir mengalami kecelakaan. Di saat itu pula Rod melihat telur monster yang sempat difoto Lenny.
Brute dan Claire benar-benar syok mengetahui jasad Lenny yang sudah mengering. Lalu di tengah banyaknya pertanyaan, Brute tidak bisa memanggil bantuan, termasuk menggunakan radio satelit miliknya yang sudah keinjak kuda. Kemudian Claire meminta Brute untuk merahasiakan dulu kejadian ini yang cuma akan menimbulkan kepanikan. Mending mereka fokus dulu menyelesaikan tugas biar cepat ditransfer duit oleh Pak Gubernur. Saran dari Claire sempat membuat Brute kesal, tapi karena gak ada yang bisa ia lakukan, Brute terpaksa menurutinya. You gotta see this. Yeah, we gotta keep moving. You need to look at that. Di malam kedua, mereka kembali berkemping di tengah perjalanan ke lokasi utama yang terbilang jauh. Lalu ketika Rod asik curi-curi pandang dengan Courtney, Wes katanya ingin pulang karena sudah gak tahan dengan kegiatan gaje ini. How's that working out for you? What the hell was that? Hey! Or get arrested for attention, Mika. Admit that they're bad parents. I found Lenny's phone. Did you hear what he said? Can you help the... Rod kembali gagal menunjukkan foto telur alien karena kejegal si Trapper yang kebelet ngising. Lalu dengan membawa alat pencakar tanah, Trapper pun pergi mencari lapak yang sepi. So shit. Go into the bathroom. What? Just let him go. Acting like an old woman. He's around... Trapper. Brute sengaja datang untuk menjaga Trapper karena ia merasa apa yang dialami Lenny bukanlah kecelakaan biasa. Kemudian Brute sedikit menjauh sebelum mencium aroma dari knalpot Trapper. Di tengah kepanikan, Rod bertemu Trapper yang malah meninggalkan Brute. Tak lama kemudian, Rod melihat sang paman yang ternyata sedang disedot sosok monster. What was it, Trapper? Bert, breathe, come on. Rod auto-histeris melihat kondisi sang paman yang sudah mengering. Ia dan Claire pun berusaha memberikan pertolongan pertama, padahal Brute sudah berada di alam baka. We have to get out of here. Stop! Karena keadaan sudah gak aman, Rod mengajak semua orang bersembunyi di goa tempat ia menyimpan perbekalan. Meskipun lokasi goa terbilang jauh, Rod merasa cuma di sanalah mereka bakalan aman sebelum mereka kembali ke lokasi camp yang pertama. Go with them. Sebagian dari para pemuda ini tidak tahu akan sosok apa yang tadi menyerang Brute. Tapi meskipun begitu, Courtney mulai prihatin kepada Rod yang telah kehilangan sosok ayah angkatnya. Singkat cerita, mereka berhasil ke lokasi goa dengan aman. Cuma yaitu dia, goa yang tadinya akan dijadikan tempat permainan kini sudah menjadi sarang si monster. Okay, everybody. There's food. Pass those around. Hello? Do you copy? It's middle of the night. Karena sudah hampir subuh, Rod kesal karena sang bibi tidak menjawab panggilannya. Kekacauan ini terasa berat bagi Wes yang dulunya paling hobi tawuran di parapatan. Lenny, it's Roth. Do you copy? Damn. Oh, gross. Look, it's everywhere. I swear I shouldn't. Dari banyaknya keanehan, mereka merasa ada sesuatu yang gak beres di gua ini. Lalu ketika mereka akan kabur, Screw this! Courtney menyuruh Rod kabur karena sudah tidak ada harapan lagi bagi Wes untuk selamat. Nasib yang dialami Wes pun membuat mereka akhirnya punya sedikit waktu untuk melarikan diri. Mika marah karena menganggap Trapper adalah penyebab kekacauan tadi. Dan karena kejadian itu pun Mika kehilangan Wes dan satu lagi sahabatnya. Kemudian Rod mengajak mereka pergi menuju camp pertama sebelum si monster kembali berburu. Go. You know you did everything you could. Hello, is anybody out there? Courtney dan Louis sedang membahas si monster yang bisa mengganggu frekuensi dan alat-alat elektronik. Dan seperti yang mereka tahu, fenomena tersebut biasanya berasal dari radiasi benda-benda luar angkasa. Dan karena teori tersebut pula, Louis merasa yakin benda gedong ini adalah kendaraan si monster yang merupakan makhluk luar angkasa. Lalu ketika melihat hasil foto Lenny, Courtney yakin ini adalah telur-telur alien yang semalam sempat keinjak Wes.
crazy. You guys are all crazy. We need to keep going. The trail's this way. Claire panik sendiri ketika Rod akan ke lokasi kematian Lenny. Tak lama kemudian Rod pun kaget melihat jasad orang yang ia kenal sama persis dengan apa yang dialami pamannya. Sementara kelakuan Claire yang melarangnya ke sini membuat Rod sadar bahwa Claire sudah mengetahui kematian Lenny. Ia pun marah karena daripada kembali, Claire malah membiarkan ia dan para anggota program berada di zona bahaya. No matter what you thought. You know we should have turned back. Bert wanted to turn back. Claire mengakui kesalahannya yang hanya karena duit, ia membawa semua orang ke dalam bahaya. Tapi karena sudah terlanjur gak banyak yang bisa mereka lakukan selain kembali ke lokasi camp. Dirasa lokasi camp aman, mereka bisa bernafas lega dan lanjut melepas dahaga. Bahkan mereka bisa lanjut ngoprek HP meskipun gak ada sinyal. There's no service. That'll help. Tanpa ada yang sadar, lokasi camp sebenarnya sudah gak aman. Padahal mereka akan menjadikan tempat ini untuk menunggu helikopter yang akan datang esok hari. Dan di momen inilah Courtney mulai kagum akan kehebatan Rod yang sudah seperti Bang Arnold di film-film jadul. Hey! Buddy up. Everybody. Courtney, run. Go. Mereka tidak menyangka lokasi camp tak luput dari serangan si monster. Serangan ini pun membuat Claire dan Mika kini berada di toilet busuk. Rod menyuruh Courtney membukakan pintu agar Claire bisa bergabung bersama mereka. Namun rencana Rod dihalangi Trapper yang tidak mau jika sampai si monster malah ke tempatnya. Open the door. Karena kelakuan si Trapper, akhirnya Claire meregang nyawa. Tapi meskipun demikian, Claire meminta Rod untuk menyelamatkan Trapper dan teman-temannya. Get somebody to cover up. She'd still be alive if it wasn't. Everything. Kematian Claire tetap saja membuat Rod murka kepada Trapper. Namun ia gak cukup berani menjedor si beban, apalagi jika teringat wasiat Claire. Shoot me. Isn't it? What happens now? Rod menyuruh semua orang bertahan di kabin saat keberadaan si monster sudah tidak terdeteksi lagi. Syukur-syukur mereka mampu bertahan sampai kedatangan helikopter esok hari. In the morning, we'll get on the chopper. Rod teringat akan orang tuanya yang sudah meninggoy akibat kecelakaan 10 tahun silam. Dan sejak saat itu Rod diurus Brut. Berat anjing. Dan sejak saat itu Rod diurus Brut bersama istrinya yang bernama Summer. Lalu kini giliran Courtney yang ingin meluapkan perasaannya sejak berada di sini. Dimana kekacauan ini telah membuatnya sadar tentang berharganya hidup. Ironis memang, kini ia bertahan hidup padahal dulunya ia sempat mau bundir. Di keesokan paginya mereka bertahan sambil menunggu helikopter datang. Dan tak lama berselang knalpot helikopter akhirnya terdengar hingga harapan selamat serasa di depan mata. Don't worry, Chopper. We'll go out there and make sure that... Let's go. Tanpa menyebutkan apa yang terjadi, Rod menyuruh Pak Pilot untuk langsung pergi. Namun pria bernama Tom ini malah semakin kepo, apalagi ketika Rod tidak memberitahukan keberadaan Claire dan Brut. Tom, stop. You gotta listen to me. Tom, please. Claire? Rod memaksa agar Tom segera membawanya pergi sebelum si monster keburu datang. Moncong bedil pun terbilang ampuh membuat pria ini menuruti perintah Rod. Won't fly with all of you and the supplies.
Mereka benar-benar happy karena bisa pulang dan rebahan di rumah lagi. Tapi tiba-tiba mereka merasakan pergerakan helikopter yang gak biasa. What is happening? What's going on? Mereka tidak tahu apakah si monster masih hidup atau sudah matot di gulung api. Kemudian Rod mengajak para pemuda yang masih tersisa untuk pergi ke rumah Bibi Summer. Follow me, come on. Let's go. I gotta rest, man. Rod meledek Trapper yang bukan cuma biang masalah, tapi juga jadi beban sejak awal. Jadi ia minta Trapper untuk tetap berjalan karena semua orang juga sudah kelelahan. Everyone died. Hey. Untung saja Courtney keburu datang dan berhasil menenangkan Rod yang sejak awal kesal terhadap Trapper. Di waktu yang sama, si monster ternyata masih hidup setelah berhasil ngeles dari ledakan tadi. Kemudian kita beralih ke Bibi Summer yang sedang bekerja sambil menunggu suaminya pulang. And Summer. Where's Bert and Claire? Bert's dead. Here you go. I baked some cookies. Have a cookie. Summer tidak percaya setelah mendengar semua cerita dari Rod termasuk kematian suaminya. Terlebih siapa yang akan percaya dengan adanya alien yang hobi ngenyot cairan manusia? It's real. Ketika Summer mulai percaya, Rod meminta si Bibi agar ikut kabur bersamanya menggunakan mobil Brute. Lalu ketika Summer menyebut tempat penyimpanan kunci mobil, Trapper berniat untuk pergi duluan. That Claire Taylor's static. I can't even hear. Setelah berhasil menghubungi polisi, Courtney bertanya lah kemana si Trapper. Lalu tiba-tiba mereka mendengar suara mobil yang akan dibawa kabur oleh Trapper. Trapper menyesal karena yang ia lakukan hanya membuatnya COD-an nyawa dengan si monster. Ditambah lagi Rod tidak bisa menolong setelah terlempar dari mobil. Come on. Ternyata kedatangan si monster kali ini bukanlah untuk menghisap nutrisi manusia, namun ia sedang berburu manusia betina untuk menyusui anaknya. Courtney benar-benar panik saat ia sedang diincar sang bunda alien. Lalu dengan membawa senjata, Summer dan Louis mencari keberadaan si monster. Mereka sudah kecolongan si monster yang telah berhasil menculik Courtney. Kabar menghilangnya Courtney pun membuat Rod bersedih, padahal ia tinggal sedikit lagi jadian dengannya. Like that. Just like that. Singkat cerita, Rod akan melakukan misi penyelamatan karena ia gak mau jika sampai kisah cintanya kandas gara-gara alien. I made some pipe bombs here. Sebelum berangkat menuju goa, Louis membekali Rod 2 buah bom hasil rakitannya. Lalu tibalah waktunya bagi Rod untuk beraksi. Perasaan Rod makin gak karuan saat menemukan ceceran darah yang ia pikir adalah darahnya Courtney. Lanjut ia pun memasuki goa untuk mencari sang pujaan hati. Malangnya nasib Wes yang sudah seperti bonsai manusia. Tak lama kemudian Rod menemukan Courtney yang sedang dijelatin anaknya alien yang baru menetas. I'm gonna get you out of here. Trust me, okay? One. Si monster alien jelas mendengar suara tembakan yang telah menewaskan bayinya. Kemudian Rod gercep menyiapkan bom sebelum si bunda alien menyerangnya. Let's go. Ketika Rod berhasil selamat, Summer dan Louis sedang sibuk membuat jebakan dan senjata pamungkas. Di mana semua ini mereka lakukan jika Rod gagal menghabisi tuh alien. There they are. Summer langsung menolong Courtney yang sempat dicupang orok alien. Kemudian Louis menunjukkan terminal listrik yang sudah ia modif dan akan menjadi jebakan terdahsyat selama karirnya sebagai pencuri baut jembatan. Dan jika si monster masih cukup tangguh, tenang. Louis sudah menyiapkan bom pertalit yang sudah ia oplos sesuai anjuran pemerintah. Then you're golden.
God's name could even do this? She's feeding on us. Get here early. Courtney dan Summer bisa mendengar keributan si monster yang sedang mengincar Louis. Kemudian Rod berusaha menggiring si monster ke tempat jebakan yang sudah Louis buat. You might need that. Jebakan yang pertama terbukti ampuh membuat si monster melemah. Lalu ketika si alien kembali bangkit, Rod yang akan meledakkan bom baru tahu ternyata masih ada kabel yang belum tersambung. Hey, Summer, no! This is for Bert. Pengorbanan Summer ternyata masih belum cukup ampuh membunuh si monster. Courtney pun bisa melihat kemarahan si monster yang ingin menyedot gebetannya. Perjuangan panjang mereka akhirnya berhasil menghancurkan si monster alien. Lalu seperti biasa kepolisian Bombay datang ketika semuanya sudah berakhir. Tapi apa kalian yakin bayi alien yang kita lihat cuma satu? Memang kita tidak diperlihatkan berapa jumlah semua anakan alien yang dibawa sang induk ke planet bumi. Gak dijelaskan pula apa alasan si monster datang ke sini. Apakah punya misi menguasai bumi atau cuma numpang bersalin? Kisah di film ini sepertinya masih akan berlanjut guys. Tapi faktanya sudah 10 tahun belum ada tuh. Itu berarti tidak ada lagi alien yang tersisa berkat perjuangan Rod dan teman-temannya. Sementara gangguan di radio ini sepertinya akibat lowbat doang. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before